Halo semua, apakah Anda pernah bertanya-tanya apa yang membuat seseorang dihormati, dipercaya, dan dianggap berwibawa? Kita akan membongkar rahasia di balik citra yang kuat ini dan mengupas 3 aspek penting yang membentuk fondasi keberwibawaan sejati. Mari tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. 1. Nyaman dalam diam. Dalam kehidupan yang sering kali penuh gejolak dan hiruk-pikuk aktivitas, kekuatan dalam keheningan seringkali diabaikan. Namun tahukah Anda bahwa menjadi nyaman dalam diam adalah langkah pertama menuju keberwibawaan yang mendalam? Ini bukanlah tentang ketidakmampuan berbicara, melainkan manifestasi dari kedewasaan emosional dan kepercayaan diri yang kuat. Kita seringkali tergoda untuk mengisi setiap celah dalam percakapan dengan kata-kata tanpa menyadari bahwa keheningan juga memiliki suara dan pesan yang kuat. Saat kita belajar untuk menghargai dan memanfaatkan momen-momen hening, kita memberikan ruang bagi pikiran dan emosi untuk meresap, menciptakan kedalaman dan kebijaksanaan dalam setiap kata yang kita pilih. Ketenangan dalam diam menciptakan kesan ketenangan dan keberanian. Kita tidak perlu terburu-buru menyampaikan pendapat atau merespon setiap stimulus. Dalam momen-momen hening, kehadiran kita menjadi lebih terasa dan orang lain dapat merasakan ketenangan batin yang kita miliki. Inilah keberwibawaan yang tumbuh dari dalam, memancarkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Cobalah untuk menyadari momen-momen di sekitar Anda, di mana keheningan dapat memberikan kontribusi positif. Praktekkan untuk mengontrol impuls berbicara dan berikan ruang bagi momen hening yang bermakna. Dengan menjadi nyaman dalam diam, kita memasuki wilayah keberwibawaan yang bersifat mendalam dan otentik. 2. Berbicara, berjalan, bergerak lebih pelan. 1. Berbicara. Kecepatan berbicara mencerminkan seberapa baik kita mengelola pikiran dan emosi. Berbicara terlalu cepat dapat memberikan kesan kegugupan atau kurangnya kendali diri. Sebaliknya, berbicara dengan kecepatan yang tepat menciptakan kesan kebijaksanaan dan kepercayaan diri. Praktikkan untuk berbicara dengan tenang dan jelas, memberikan kesempatan pada setiap kata untuk meresap. Yang kedua, berjalan. Bagaimana kita berjalan mencerminkan sejauh mana kita percaya pada diri sendiri. Langkah mantap menciptakan kesan bahwa kita memiliki kendali dan keberanian. Pertimbangkan posisi tubuh, pandangan mata, dan ekspresi wajah saat berjalan. Semua ini menciptakan gambaran keseluruhan tentang keyakinan diri yang dapat diresapi oleh orang lain. Yang ketiga, bergerak. Penting untuk memperhatikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah saat berinteraksi. Hindari gerakan yang terlalu ceroboh atau terburu-buru, karena ini dapat menciptakan kesan kurangnya kontrol diri. Gerakan yang disengaja dan sadar menciptakan daya tarik dan menunjukkan bahwa kita berkomunikasi dengan penuh kesadaran. Penting untuk diingat bahwa setiap situasi membutuhkan penyesuaian dalam ekspresi diri. Sebuah presentasi memerlukan langkah yang mantap dan kejelasan berbicara. Sementara dalam situasi sosial yang lebih santai, kita bisa mengizinkan sedikit lebih banyak ekspresi dan keceriaan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks menunjukkan kecerdasan sosial dan fleksibilitas. Mengembangkan elemen-elemen ekspresif ini memerlukan latihan kesadaran tubuh. Pertimbangkan untuk merekam diri sendiri dalam berbagai konteks atau meminta umpan balik dari teman dekat. Dengan memahami bagaimana kita terlihat dan terdengar, kita dapat melakukan perubahan positif dalam cara kita berbicara, berjalan, dan bergerak. Dengan memahami dan mengelola elemen-elemen ini, kita tidak hanya menciptakan kesan berwibawa, tetapi juga membentuk citra diri yang kuat dan positif.
Mari kita terus berkembang dalam kesadaran diri dan ekspresi, karena setiap langkah kecil dapat membawa kita menuju tingkat keberwibawaan yang lebih tinggi. 3. To the point. To the point adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan secara langsung dan efisien. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan distraksi, kejelasan dalam komunikasi adalah kunci. To the point berarti fokus pada inti pesan, tanpa terjebak dalam kata yang terlalu bertele-tele. Menghindari detail yang tidak perlu atau tanggapan berlebihan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Ini memberikan gambaran bahwa kita adalah orang yang berpikiran tajam, efisien, dan tidak membuang-buang waktu. Dalam era informasi yang cepat, orang cenderung menghargai efisiensi, bercakap secara langsung dan singkat, memberikan kesan bahwa kita menghargai waktu orang lain. Hal ini mengesankan profesionalisme dan dapat meningkatkan citra keberwibawaan kita dalam mata orang lain. Penting untuk menyampaikan pesan dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain. To the point bukan hanya tentang kejelasan, tetapi juga relevansi pesan yang langsung terkait dengan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Cenderung lebih memikat dan dapat membentuk hubungan yang lebih erat. Keterbacaan pesan sangat penting dalam menciptakan kesan yang kuat. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas memudahkan orang untuk memahami pesan kita, tanpa perlu berlama-lama memproses informasi. Ini menciptakan kejelasan dan meningkatkan dampak komunikasi. Meningkatkan kemampuan to the point memerlukan latihan dan kesadaran diri. Cobalah untuk merumuskan pesan dalam jumlah kata yang lebih sedikit, tanpa kehilangan esensi. Dengan melatih diri kita untuk berbicara secara langsung dan efisien, kita membangun keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam berbagai situasi. Jadi mari kita letakkan pentingnya kejelasan dan efisiensi dalam komunikasi ini sebagai fondasi untuk meningkatkan keberwibawaan kita. Teruslah mengasah keterampilan ini dan Anda akan melihat dampak positifnya dalam berbagai aspek kehidupan. Dan tentu kewibawaanmu akan meningkat.